Amanda Marcelia Lewis baru saja mendapat penghargaan atas pencapaian perusahaannya yang sukses menempati posisi unicorn di tahun ini. Setelah bertahun-tahun melebarkan sayap dan memberi lapang pekerjaan bagi ribuan karyawan, banyak media termasuk majalah bisnis dunia yang meliputi keberhasilannya. Amanda dengan sangat bangganya memberi pernyataan di depan ratusan awak media bahwa wanita tidak hanya sekedar harus di dapur dan menjalani kehidupan biasa. Wanita pun bisa menjadi luar biasa asal diberi kesempatan. Bu Amanda, apa pesan Anda kepada seluruh wanita yang ada di negara ini? Tanya salah seorang wartawan lokal ketika Amanda sudah berjalan meninggalkan podium dan hendak menuju keluar gedung, tempat di mana ajang penghargaan berlangsung. Untuk seluruh wanita, ketika ada yang menghentikan langkah kalian, maka singkirkan penghambat itu. Kalian semua bisa sukses, asal memiliki kemauan yang keras dan bertekad untuk tidak diatur oleh keadaan atau siapapun yang kalian rasa tidak berhak. Amanda terus melangkah, berjalan di atas organisasi dan kebanggaannya sebagai pemegang atas hidupnya sendiri, di atas perempuan lain. Tengah sibuk dipusingkan oleh masalah rumah tangga, kekerasan fisik maupun verbal, drama ipar dan mertua, Amanda justru menjadi potret wanita masa kini yang pantang mengikuti alur. Ia tidak pernah mau mengikuti rules yang bisanya dipaksakan bagi kaum wanita. Lahir, sekolah tak perlu tinggi, pandai memasak, menikah dengan pilihan orang tua, hamil, diam di rumah, mengurus anak, menerima perlakuan sekitar tanpa bisa melawan, tua lalu mati. Amanda membuat dunianya sendiri. Bu, bagaimana soal rencana pewaris perusahaan ibu nanti? Kali ini Amanda menghentikan langkah. Ia menatap tajam ke arah wartawan wanita yang melontarkan pertanyaan tersebut. Kalau yang berdiri di depan Anda sekarang adalah wanita tua berusia 85 tahun, tidak memiliki keturunan, mungkin masih bisa pertanyakan, dan pertanyaan tersebut Anda lontarkan. Anda sekarang berbicara dengan wanita muda berusia 33 tahun, yang usianya di atas saya, tapi belum memiliki pewaris juga banyak. Amanda melanjutkan langkahnya. Intinya, ia tidak suka pada pandangan kebanyakan orang di negeri ini tentang betapa rusuhnya mereka ketika melihat wanita di atas usia 30 tahun yang belum menikah dan memiliki anak. Ia masih tidak habis pikir pada orang yang tujuan hidupnya hanya untuk beranak pinak, padahal wanita dilahirkan dengan kapasitas dan kemampuan setara pria. Bu, kenapa ibu diam aja? Kepikiran omongan wartawan itu tadi? Supirnya bertanya pada Amanda karena ia memperhatikan raut wajah Amanda yang berubah pasca diberi pertanyaan tadi. Enggak pak, biasa aja. Enggak usah didengerin bu. Orang kita itu kebanyakan kolot. Takut banget enggak punya anak. Tak banget enggak ada yang ngurus di masa tua. Akhirnya mereka punya anak hanya supaya ada yang ngurus aja di masa tua. Bukan benar-benar paham kalau anak itu hanya titipan dan punya kehidupan mereka sendiri nantinya. Ya begitulah pak, biasalah, ntar juga sama media ditambah-tambahin itu omongan saya tadi, pasti heboh besok beritanya. Ya resiko jadi orang terkenal bu, istri saya yang gak terkenal aja bisa jadi bahan gibah tetangga, apalagi ibu yang dikenal di mana-mana. Amanda tertawa kecil, matanya kini tertuju pada kaca mobil yang memperlihatkan bangunan kota dan mobil-mobil lain yang melintas. Jujur, sejak Nindya bicara soal siapa pewarisnya kelak, ditambah pertanyaan yang dilontarkan wartawan tadi, Amanda jadi benar-benar kepikiran soal siapakah nanti yang akan menggantikannya. Ia adalah anak tunggal, ibu dan ayahnya pun sama. Mereka bahkan tidak punya saudara dekat, hanya ada beberapa sepupu jauh. Ibunya tidak terlalu akrab. Amanda mau saja mengangkat anak dari panti asuhan, tapi jika ia tidak memiliki anak kandung, maka garis keturunan keluarganya akan terputus, baik dari pihak ibu maupun ayahnya. Mau tidak mau, ia harus memiliki anak dari rahimnya sendiri. Tetapi ia sendiri enggan menikah. Ia tak ingin terkait dengan siapapun dan dengan aturan apapun. Ia tidak ingin tunduk dan menurut pada orang lain, apalagi seseorang itu baru saja hadir dalam hidupnya. Dan lagi pula hidupnya kini sangat tenang. Ia memiliki kebebasan finansial dan juga waktu banyak untuk memanjakan dirinya sendiri. Belum tentu pada saat menikah nanti semua akan sama seperti ini. Belum lagi
jika mendapatkan suami patriarki yang menganggap wanita itu adalah makhluk yang harus selalu tunduk di bawah perintahnya, menganggap wanita sebagai pajangan yang harus disimpan rapat-rapat dan digunakan apabila ia membutuhkannya di ranjang, bertugas hanya seputar dapur, sumur, dan kepuasan laki-laki semata, hanya melayani laki-laki dan keluarga laki-laki, sementara laki-laki terkadang tak menghormati keluarga perempuan. Begitulah yang sering ia lihat di sekitarnya. Namun jika tidak menikah, bagaimana ia bisa memiliki anak? Surrogate mother. Keisha, salah satu mahasiswi Amanda di sebuah kampus, memberi saran padanya ketika Amanda bercerita mengenai keinginannya untuk memiliki anak. Amanda sendiri, selain CEO sebuah perusahaan, ia juga masih menjadi dosen pengajar untuk mata kuliah desain komunikasi visual di sebuah kampus. Sistem ibu pengganti gitu. Berarti anak si laki-laki dan perempuan itu dong bukan anak gue. Bisa kok, sel telurnya tetap punya Mbak Amanda. Itu gimana sistemnya? Biasanya kan kalau ibu pengganti kebanyakan disewa rahim dan juga sel telurnya untuk dibuahi oleh laki-laki yang ingin memiliki anak. Iya tahu. Nah, caranya juga ada. Misalkan Mbak Amanda mau punya anak, tapi nggak mau hamil, jadi pakai sistem bayi tabung. Mbak Amanda sama pasangan, lalu kalau udah jadi, dimasukkan ke rahim si ibu pengganti ini. Dia yang hamil, tapi anaknya tetap anak Mbak Amanda dan suami. Cuma numpang berkembang doang loh Mbak, di rahim ibu pengganti itu. Oh, ada ya sistem kayak gitu. Mbak Amanda kemana aja? Amanda menghela nafas. Gue nggak paham deh sama dunia perkembangbiakan. Gue aja nggak kepikiran selama ini. Mending Mbak Amanda cari aja dulu calon papanya, baru mikirin anak-anaknya. Amanda tersenyum, bahkan kini tertawa. Tapi selain itu, ada nggak ya sistem lain yang lebih alami? Mungkin ada Mbak. Nikah siri. Rani menjawab pertanyaan Amanda ketika ia akhirnya pulang dari kampus dan mengutarakan niatnya untuk memiliki bayi pada Rani. Nikah siri? Iya, kata lo kan gak mau punya anak di luar nikah, tapi lo juga gak mau terlibat pernikahan yang sah secara hukum. Ya udah nikah siri, lo tinggal nikah, hamil, melahirkan, habis itu minta cerai. Kalau laki lo gak mau cerain, tinggalin lo bikin kesel aja, pasti lo dicerain. Hahaha, gila lo ya, otak lo nyampe aja ke situ. Amanda memakan gorengan bakwan yang dibuat oleh Rani. Ya iyalah, itu solusi lo. Daripada lo kumpul kebo, lo bisa punya anak. Laki lo juga gak bisa nuntut gono gini kalau lo cerai. Iya juga sih ya, tapi masalahnya gue gak ada calonnya. Ya cari dong man. Main aplikasi dating kayak aplikasi Minder gitu. Atau Halo Ya atau Oke Jadian. Tanya Amanda lagi. Ya gitu deh, mau cari di mana lagi lo? Pasti gak mau kan lo sama karyawan lo sendiri. Ya iyalah, kan mau kere ujungnya. Kalau sama karyawan gue, entar abis kere ketemu mulu. Lagian, bakalan jadi gak enak sama karyawan lain kalau mereka tahu. Entar gue baik dikit karena dia berprestasi dibilang gue nepotisme. Nah makanya, lo download aja itu aplikasi di sebuah ruangan di sebuah kampus. Kamu udah telat bayar uang semester berapa hari ya, Kak? Kamu juga belum membayar lunas biaya bimbingan skripsi kamu. Tolonglah Bu, kasih saya kesempatan. Saya lagi ngumpulin uang juga. Emangnya kamu gak kerja? Bukannya warawiri di iklan. Itu honornya udah dibayar lama Bu, bukan kontrak selama iklan masih tayang. Saya itu udah sering loh kasih kamu keringanan. 3 semester terakhir ini kamu selalu bermasalah dalam hal pembayaran. Makanya kuliah itu sesuai kantong orang tuamu aja. Gak mampu kok maksa kuliah di kampus mahal. Arka tersentak mendengar ucapan dosennya tersebut. Ia tak menyangka seorang yang terpelajar bisa berbicara hal seperti itu. Bukannya pendidikan adalah hak setiap warga negara? Tanya Arka seraya menatap dalam ke mata dosennya. Dan tahu diri adalah keseharusan semua manusia, jawab dosennya dengan nada ketus. Arka makin terdiam mendengar semua itu, jika bukan karena kesabarannya yang tinggi, dan ia
tidak ingat siapa yang sedang dihadapinya, ia sudah nonjok wajah manusia itu. "Sudah sana keluar!" Arka melangkah keluar dengan kemarahan yang tertahan. Ingin rasanya ia berteriak namun takut mengundang perhatian. Erwin, 35 tahun. Klik. Wah, match! Amanda mengklik suka kepada beberapa orang di sebuah aplikasi dating, dan ternyata klik tersebut pun match dengan orang yang telah ia pilih. Orang tersebut ternyata telah terlebih dahulu mengklik suka pada akun Amanda yang menampilkan pose seksinya. Erwin, Bima, Fahri, Dino, Miko. Amanda mendapatkan banyak match. Beberapa di antara mereka langsung mengirimkan chat pada Amanda. Amanda pun segera membalas, karena saat ini ia sudah sangat kepikiran soal ahli waris. Ia sangat ingin mencari laki-laki yang mau menikahinya secara siri dan memberinya anak dengan segera. Hari pertama, ia janjian bertemu dengan Erwin. Di bio-nya tertulis jika Erwin seorang laki-laki yang sukses sebagai pialang saham. Fotonya banyak berdiri di samping mobil sport, di antaranya Ferrari dan juga Lamborghini. Tipikal laki-laki yang suka pamer menurut pandangan mata Amanda. Sebenarnya Amanda tidak terlalu menyukai tipe laki-laki yang seperti itu. Namun Nindya berkata, "Tak kenal maka kenalan lah." Agar kita mengetahui lebih dalam pribadi orang tersebut. Karena apa yang kadang terlihat di sosial media dan apapun persepsi yang kita bangun mengenai hal tersebut belum tentu begitu kenyataannya. Amanda menunggu Erwin di sebuah kafe. Ia mengenakan simple dress di atas lutut dengan belahan dada rendah. Tak lama kemudian Erwin pun tiba. Ketika sampai tanpa basa-basi ia segera mencium pipi Amanda dari belakang. Amanda pun terkejut dengan tergolong bengong. "Hai," ujar Erwin kemudian. Amanda memperhatikan Erwin. Rasa emosinya saat dicium tadi masih memuncak. Ingin rasanya ia menyirami kopi panasnya ke wajah Erwin. Namun ia adalah wanita dewasa dan juga seorang CEO yang cukup terkenal. Ia tidak ingin reputasinya hancur. Hanya karena masalah seperti ini, Amanda memaksakan sebuah senyum pada Erwin. Erwin sendiri adalah tipikal eksekutif yang cukup arogan, terlihat dari caranya berbicara serta menjelaskan sesuatu di sepanjang percakapan. Ia selalu bersikap sok paling tahu segalanya, apalagi saat membicarakan bisnis. Amanda yang juga memiliki sifat keras merasa tak cocok dengan tipe laki-laki seperti itu. "Bagaimana? Apa kita akan lanjut ketemu?" tanya Erwin ketika mereka melanjutkan obrolan di dalam mobil dan berjalan-jalan mengitari kota Jakarta. Sejujurnya, sudah sejak di dalam kafe tadi, Amanda ingin menyudahi semua ini. Ia memberitahukan segalanya kepada Rani, tapi Rani bilang coba lagi saja, jangan menyerah dulu. Amanda pun akhirnya menuruti ucapan sahabatnya itu. Ia mau saja saat Erwin mengajaknya berjalan-jalan dengan Aston Martin miliknya. "I don't know," jawab Amanda. "Loh, kenapa?" Tangan kiri Erwin mulai mengelus-elus paha Amanda. Amanda yang terkejut pun menepisnya. "Kenapa sih sayang?" Erwin menghentikan mobilnya, lalu secara serta-merta memaksa hendak mencium bibir Amanda. Amanda pun memberontak dan satu tonjokan keras mengenai mata Erwin. "Ah!" Erwin mengadu kesakitan. Amanda lalu keluar dari mobil Erwin dan membanting pintu. Ia pun lalu menghubungi Rani. "Gue gak mau sama ini laki-laki." "Loh, kenapa?" tanya Rani. "Belum apa-apa udah mesum, jijik gue. Dia pikir gue ini cabe-cabean yang silau ngeliat harta dia, yang mau-maunya aja dia apa-apain sama cowok kayak dia demi duit. Gue punya duit sendiri anjir." Amanda kemudian dijemput oleh supirnya. Ia sudah tidak tahu di mana Erwin berada kini. Butuh 7 hari bagi Rani dan juga Nindya untuk membujuk Amanda agar mau berkencan lagi dengan pria lain. Mereka tak ingin usaha Amanda kali ini sia-sia. Amanda pun lanjut bertemu dengan Bima. Mereka janjian di kafe yang sama karena Amanda malas mencari tempat lain. Ia bertekad tak mau lagi jika diajak berjalan-jalan dengan menggunakan mobil. Ia hanya ingin di dalam kafe itu saja. "Ya nggak mau. Aku kalau nikah sama kamu, kamu harus berhenti kerja. Kalau kamu kerja, nanti siapa yang ngurus anak-anak? Yang masak dan beresin rumah siapa? Percuma dong aku nikah, kalau istri nggak bisa ngurus segala keperluan aku." Amanda pura-pura ke toilet ketika akhirnya mereka beradu argumen soal wanita yang bekerja setelah menikah. Ia lalu pergi meninggalkan Bima dan memblokir namanya di kontak. "Loh, kenapa lagi?" Kali ini Nindya yang bertanya di dalam conference call bersama Rani.
Ya belum apa-apa udah ngatur gue dan maksa minta berhenti kerja. Enak aja. Emang dia tahu rasanya membangun perusahaan itu lelahnya kayak apa? Terus setelah nikah hilang gitu aja. Cowok patriarki gitu, muak banget gue ngelihatnya. Dari awal chat udah ngatur-ngatur gue. Kenapa belum pulang jam segini? Perempuan gak baik jam segini masih di luar. Padahal gue di dalam kantor bukan di luar. Dan itu posisi abis meeting. Belum lagi dikit-dikit minta fotoin gue sama siapa aja. Ngeliat ada karyawan laki-laki duduk dekat gue langsung ngamuk. Pengen banget gue sliding palanya. Ya udah cari yang lain. Jangan yang kayak gitu. Pokoknya kalau nikah nanti kita tinggal di rumah orang tua aku, supaya aku bisa berbakti sama ibu aku. Fahri sang pengusaha saffron yang ditemui Amanda di hari berikutnya memberikan syarat jika Amanda ingin menikah dengannya. Yakni ia tidak ingin tinggal terpisah dari ibunya. Aku mau tanya, ibu kamu usianya berapa? 60 tahun. Ibu kamu dalam keadaan sakit. Kamu nyumpahin ibu aku? Gak gitu. Bedakan pertanyaan dan menyumpahi. Enggak kok, masih sehat banget, masih ikut arisan sana-sini. Jalan-jalan naik motor nyetir mobil. Aku mau kok ngurusin masa tuanya ibu kamu nanti. Yang aku gak mau adalah tinggal di rumah mertua. Ibu kamu kan masih sehat. Ya gak bisa gitu dong. Gimana mau berbakti sama ibu kalau kita gak tinggal di sana? Saudara aku aja 5 orang udah menikah semua, masih tinggal sama-sama. Fahri itu namanya nyusahin, bukan berbakti. Kalau sudah menikah itu sebaiknya mencari tempat tinggal sendiri untuk meminimalisir salah paham atau pertengkaran antara mertua dan menantu. Lagian ngapain kamu mau bertengkar sama ibu aku? Belum apa-apa udah mau bertengkar. Posisi kamu itu istri, harus nurut sama suami. Kencengnya suara Fahmi membuat pengunjung kafe agaknya salah paham. Mereka mengira Fahri dan Amanda memanglah suami istri. Dan saat di tengah bertengkar, bukan itu. Terus kenapa gak mau tinggal sama orang tua aku? Iya gue gak mau, bodo amat. Ya udah kalau gak mau. Perempuan kayak kamu itu yang suka memisahkan anak dari keluarganya. Laki-laki kayak lo goblok. Fahri beranjak, namun sebelum ia bergerak, Amanda sudah mendahulinya. Ia kini menelpon Rani dan Nindya. Skip, yang ini maunya diketek emaknya mulu. Modelan kayak gini nih, kalau misalnya gue digibahin mertua, dia diem aja, gak bakal membela. Yang ada gue digebukin. Hari-hari berikutnya Amanda bertemu dengan beberapa orang lagi yang dikenalnya melalui aplikasi. Namun seperti hari-hari sebelumnya, ia tetap tidak menemukan yang sesuai kriteria yang ia mau. Hingga suatu ketika, saat ia sudah memulai kelelahan mencari, ada satu nama lagi dalam daftarnya yang belum ia temui. Ya, Doni, pemuda yang tidak menyebutkan berapa usia dan apa pekerjaannya, itu membuat Amanda cukup malas untuk bertemu. Namun, ia dipaksa oleh Rani maupun Nindya. Iya, ini gue temui, ujar Amanda dengan nada malas di telepon. Ia berbicara pada Nindya dan juga Rani. Kali ini, ia tidak menemui calon suaminya di kafe, karena Doni memintanya bertemu di sebuah kampus. Mungkin dia dosen, pikir Amanda. Akhirnya Amanda pun tiba. Dari jauh Doni melambaikan tangan, karena sepertinya ia mengenali wajah Amanda yang sama persis cantiknya seperti di foto. Sementara Amanda sendiri tak begitu jelas melihat wajah Doni, karena Doni berada di dalam kantin kampus. Amanda terus melangkah mendekat ke arah Doni, namun kemudian tiba-tiba di sisi sebelah ada seorang mahasiswi yang sedang dirundung oleh mahasiswa lainnya. Tak lama kemudian seorang pemuda tampan bertubuh tinggi dengan wajah semi-latin serta kulit sedikit coklat muncul. Lalu ia membela gadis yang tengah dirundung tersebut. Langkah Amanda terhenti melihat makhluk bertubuh seksi yang memiliki hati baik tersebut. Tak lama kemudian ia pun berbisik pada supirnya, cari tahu tentang dia. Kemungkinan dia dosen di sini. Dan jangan lupa tanyakan berapa yang dia mau. Usahakan dia harus mau. Supirnya mengangguk. Amanda tersenyum.